Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pedagang sayur keliling bernama Pak Jangir. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan pekerja keras, meskipun usianya sudah mulai menua. Setiap pagi, Pak Jangir sudah bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sayuran segar yang dibelinya dari pasar pagi. Dengan sepeda tua berkarat, yang sudah setia menemaninya bertahun-tahun, ia mulai berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Menemaninya adalah menantunya, Lemba, seorang pria muda yang baru menikah dengan anak Pak Jangir. Lemba sebenarnya bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar desa tersebut, tapi ia selalu menyempatkan diri membantu mertua berjualan ketika waktu senggang. Hubungan mereka cukup harmonis, walau sesekali ada ketegangan kecil seperti hal biasa. Dalam keluarga, hari itu seperti biasa. Lemba dan Pak Jangir berangkat bersama dari rumah kecil mereka. Udara pagi yang segar, suara burung berkicau, dan aroma tanah basah mengiringi langkah mereka. Di tas keranjang sepeda Pak Jangir terisi sayuran segar, bayam, kangkung, wortel, dan cabai. Lemba mengayuh sepeda di belakang sambil membawa beberapa keranjang kecil. "Kita harus semangat, Lem," kata Pak Jangir sambil tersenyum lemah. "Walau pelanggan sekarang makin jarang, kita harus terus berusaha." Lemba mengangguk, mencoba menguatkan diri. Tapi ia juga sadar, penjualan sayur Pak Jangir memang makin hari makin sulit. Banyak pembeli yang beralih ke pasar modern atau membeli dari toko grosir yang lebih murah. Seiring perubahan zaman, usaha kecil seperti Pak Jangir mulai tergerus. Sepanjang pagi, mereka berkeliling di pasar tradisional dan beberapa warung. Suasana pasar cukup ramai, namun sayur dari Pak Jangir jarang yang dibeli. Terkadang hanya beberapa ikat sayuran yang laku, tidak cukup untuk menutup biaya modal. Pak Jangir tetap tersenyum, tapi di matanya tampak beban yang tak mudah dihapus. Di sore hari, mereka pulang ke rumah. Lemba membantu istri kecilnya, Mirah, menyiapkan makan malam. Mirah adalah anak perempuan Pak Jangir yang sudah menikah dengan Lemba setahun yang lalu. Mereka tinggal bersama dalam rumah mungil yang berdinding bambu. Atapnya dari genteng usang. "Besok, aku coba ikut jualan juga," kata Lemba sambil mengaduk sayur bening. "Mungkin kalau kita berdua, dagangannya bisa lebih laku." Mirah tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku tahu bapakmu sudah capek, Lemba, tapi dia nggak mau merepotkan kita." Suasana rumah malam itu hangat walau sederhana. Suara jangkrik dari luar, aroma dapur, dan gelak tawa kecil dari rumah tetangga yang lewat membuat malam terasa damai. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pak Jangir tetap berkeliling membawa sepeda dan sayurannya. Lemba membantu sepisah. Mungkin mereka berbagi tawa dan cerita ringan, seperti membicarakan hasil panen dan rencana kecil untuk masa depan. Namun, di balik semua itu, ada kekhawatiran yang makin lama makin membebani. Pak Jangir semakin jarang bercerita. Matanya sering menerawang jauh, seperti menyimpan beban yang tak terucapkan. Kadang ia diam berlama-lama di bangku depan rumah sambil menatap kosong ke jalan. Lemba merasa ada yang tidak beres, tapi ia masih ragu bertanya. Satu hal yang jelas, kehidupan mereka sederhana dan keras, penuh perjuangan. Di desa kecil itu, mimpi untuk hidup lebih baik terasa sulit diraih, apalagi untuk Pak Jangir yang sudah tak muda lagi. Hari-hari berjalan dengan rutinitas yang sama, namun beban di dada Pak Jangir makin lama makin berat. Suatu sore, setelah mengelap, keringat dan menata sayurannya di warung kecil pinggir jalan, ia duduk termenung di bangku kayu tua. Lemba yang melihat itu menghampiri. "Bapak, kenapa terlihat letih sekali? Apakah dagangan hari ini sepi lagi?" tanya Lemba dengan suara penuh perhatian. Pak Jangir menarik napas panjang, kemudian menatap cucunya yang baru berusia 5 tahun bermain di dekat mereka. "Lem, daganganku makin hari makin sepi. Orang-orang sekarang lebih suka beli di pasar besar atau warung-warung yang lebih besar modalnya. Sedangkan aku hanya bisa tawarkan yang seadanya," katanya pelan, suara penuh keletihan. Lemba duduk di samping. Mertua mencoba menghibur. "Bapak, mungkin kita bisa coba cara lain, biar dagangan Bapak kembali ramai." Pak Jangir tersenyum tipis, tapi matanya tetap penuh kekhawatiran. "Aku sudah mencoba segala cara, Lem, tapi entah kenapa daganganku seperti dek. Kadang aku merasa ada yang salah, tapi aku tak tahu apa." Lemba merasa gelisah. Ia tahu betapa kerasnya perjuangan mertua membangun hidup yang sederhana itu. Ia juga tahu
bahwa Pak Jangir tak pernah menyerah, meskipun hasilnya tidak seberapa hari. Demi hari, kegelisahan Pak Jangir semakin terlihat. Kadang ia pulang dengan wajah murung, terkadang ia diam lama di kamar kecil di belakang rumah, seolah berjuang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika Lembah sedang membantu Mirah menyiapkan makan malam, Pak Jangir datang ke dapur dengan wajah lelah dan lesu. "Lem, aku harus cari jalan lain," ucapnya pelan. Lembah menatap dengan penasaran. "Jalan lain apa, Bapak?" Pak Jangir menghela napas panjang. "Aku dengar dari seorang teman, ada orang pintar di pinggir hutan yang bisa membantu masalah dagangan. Katanya, dia bisa memberikan sesuatu yang membuat dagangan laris." Lembah terdiam. Hatinya campur aduk. Dunia mistis dan orang pintar memang bukan hal asing di desa mereka. Tapi selama ini Pak Jangir belum pernah terlibat dengan hal-hal seperti itu. "Aku takut, Bapak," kata Lembah jujur. "Kalau sampai terjerumus ke hal-hal seperti itu, bisa jadi malah membawa masalah lain." Pak Jangir memandang tajam, dengan mata yang mulai berkilat penuh tekad. "Aku sudah tidak punya pilihan, Lem. Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa membantu keluarga ini?" Lembah hanya bisa mengangguk, memahami bahwa keputusasaan mertua sudah sampai di titik yang sangat berat. Keesokan harinya, sebelum pagi menjelang, Pak Jangir berangkat sendiri ke hutan kecil yang terletak sekitar 2 kilometer dari desa. Lembah mencoba menahan, tapi Pak Jangir bersikeras ingin pergi sendiri. Sore harinya, Pak Jangir kembali dengan membawa sebuah tas kecil yang kelihatan agak berat. Wajahnya berbeda, ada sesuatu yang berubah, tapi Lembah belum bisa menebak apa. "Ini aku dapat dari orang pintar itu," kata Pak Jangir sambil mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Lembah melihat benda itu, sebuah celana dalam lusuh, warnanya pudar, dan kainnya sudah tipis. Tampak seperti barang yang sudah sangat tua dan sering dipakai. Lembah mengernyit bingung. "Bapak, ini celana dalam?" tanyanya. Pak Jangir mengangguk. "Ya," katanya, "ini jimat penglaris dagangan. Tapi ada aturan keras yang harus aku patuhi. Celana ini tidak boleh dicuci dan harus selalu aku bawa di tas saat jualan." Lembah semakin bingung, namun melihat kesungguhan dan harapan yang terpancar dari mata mertua, ia tidak berani mengkritik lebih jauh. Hari-hari berikutnya, memang terlihat perubahan pada Pak Jangir. Dagangan mulai ramai pembeli. Orang-orang datang lebih banyak dari biasanya, membeli sayur dengan antusias. Pak Jangir tersenyum puas, walau masih ada rasa was-was-was dalam hatinya. Namun, tak lama kemudian, perubahan lain mulai terjadi. Sikap Pak Jangir menjadi lebih pendiam, terkadang murung, dan mudah marah tanpa sebab yang jelas. Lembah mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang lebih dari sekadar keajaiban penglaris. Suatu pagi, ketika Pak Jangir sedang menyiapkan dagangannya seperti biasa, Lembah memutuskan untuk mengikuti mertua secara diam-diam. Ia penasaran dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu, dan rasa khawatir membuatnya ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Jangir bersepeda ke arah hutan kecil yang biasa disebut warga desa sebagai tempat keramat. Lembah menggindep-endep di belakang, berusaha tidak ketahuan. Jalan setapak menuju hutan itu sepi dan berkelok, dipenuhi semak dan pohon rindang yang menimbulkan bayangan gelap di pagi hari. Setelah beberapa menit mengayuh, Pak Jangir tiba di sebuah pondok kecil yang tampak lusuh, terbuat dari kayu tua dan bambu. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Di depan pondok itu berdiri seorang pria tua dengan jenggot panjang dan mata yang tajam menatap Pak Jangir dengan penuh perhatian. Dukun itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Basuki, seorang yang dianggap memiliki ilmu mistis kuat di sekitar desa. Ia membuka tangan dan memperlihatkan beberapa benda mistis yang menggantung di dinding pondok, mulai dari jimat, keris tua, hingga potongan kain berwarna merah tua. Pak Jangir mengeluarkan celana dalam lusuh dari tasnya dan menyerahkannya pada Ki Basuki. "Ini jimat yang diberikan olehmu," katanya dengan suara rendah. "Apakah benar celana dalam ini punya kekuatan untuk melariskan dagangan saya?" Ki Basuki mengangguk perlahan. "Benda itu bukan sembarang penglaris. Celana dalam itu dulu milik seorang pembuat keris sakti yang menggunakan ilmu hitam untuk menarik energi dagangan. Tapi ingat, ada aturan yang harus diikuti agar tidak terjadi malapetaka." Lembah yang bersembunyi mendengarkan dengan saksama, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia bertanya-tanya dalam hati, ilmu hitam, celana dalam, ini sudah jauh dari yang kupikirkan. "Ki,
Basuki kemudian menjelaskan aturan jimat tersebut dengan tegas. Celana dalam ini harus selalu disimpan di dalam tas saat dagang, dan yang terpenting, jangan pernah dicuci. Jika celana dalam itu dicuci, maka kekuatan penglaris akan hilang. Dan yang lebih mengerikan, kutukan akan menimpa pemiliknya dan keluarganya. Pak Jangir mengangguk dengan serius, namun ada sedikit keraguan di matanya. Kalau saya harus memakai ini setiap hari, dan tidak boleh dicuci, apa yang terjadi kalau saya tidak bisa menjaga aturan itu? Ki Basuki menatap tajam dan berkata dengan suara pelan tapi berat. Energi dari celana dalam ini memang kuat, tapi juga penuh bahaya. Jika aturan dilanggar, maka makhluk yang menjaga jimat itu akan marah dan mengirimkan kutukan kepada yang melanggar, serta keluarga terdekatnya. Lembah terdiam mendengar semua itu. Di luar pondak, angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan kering, dan bayangan di sekitar hutan seakan ikut menyimak pembicaraan itu. Setelah pertemuan itu, Pak Jangir kembali pulang dengan sikap yang berbeda. Ia semakin tertutup, bahkan terkadang memerintahkan Lembah dan keluarganya untuk tidak ikut campur urusannya dengan jimat itu. Hari-hari berikutnya, keberuntungan dagangan Pak Jangir memang meningkat. Pedagang lain mulai berdagangan Pak Jangir tiba-tiba ramai pembeli. Tapi di balik itu, ketegangan di rumah mulai terasa. Pak Jangir sering terlihat termenung, sesekali berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dipahami Lembah. Suatu malam, Lembah yang bangun dari tidurnya mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu. Saat ia mengintip, ia melihat Pak Jangir sedang membuka tasnya dan mengeluarkan celana dalam lusuh itu. Pak Jangir mengucapkan mantra dengan suara lirih sambil menyentuh celana dalam tersebut. Lembah merasa ngeri dan ingin bertanya, tapi ia tahu tidak boleh mengganggu saat mertua sedang melakukan ritual tersebut. Namun rasa ingin tahunya makin besar. Apa sebenarnya kekuatan gelap yang melekat pada celana dalam itu? Ketegangan semakin terasa ketika suatu pagi, Pak Jangir tiba-tiba marah besar karena Lembah tanpa sengaja menyentuh tasnya. Jangan pernah sentuh tas itu. Kamu tidak tahu apa yang kau ganggu, teriak Pak Jangir dengan suara kasar yang belum pernah didengar Lembah sebelumnya. Lembah terpukul. Ia merasa hubungan mereka mulai retak, tapi ia belum tahu apa yang sebenarnya membuat Pak Jangir berubah drastis seperti itu. Cerita mulai berbalut misteri dan kegelapan yang semakin mendekat. Celana dalam lusuh itu bukan sekadar jimat biasa, melainkan kunci dari sebuah rahasia yang menakutkan dan berbahaya. Lembah terpukul. Ia merasa hubungan mereka mulai retak, tapi ia belum tahu apa yang sebenarnya membuat Pak Jangir berubah drastis seperti itu. Sejak kemarahan itu, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Pak Jangir semakin tertutup dan jarang berbicara kepada keluarganya, kecuali saat benar-benar diperlukan. Ia selalu membawa tas kecil berisi celana dalam lusuh itu kemanapun ia pergi. Setiap kali ada kesempatan, ia mengelus celana dalam itu dengan tatapan penuh harap sekaligus ketakutan. Mira, istri Lembah, mulai merasakan perubahan juga. Aku khawatir dengan ayahku, kata Mira suatu sore ketika mereka sedang duduk di beranda rumah. Dulu ia hangat dan ramah, sekarang sering marah. Tanpa alasan, kadang aku mendengar ia berbicara sendiri, seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Lembah mengangguk, hatinya berat. Aku juga mulai merasa ada yang aneh, tapi aku belum tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang semakin merayap. Pak Jangir sering terlihat gelisah, pandangannya kosong, dan terkadang menatap ke arah langit atau sudut ruangan seolah ada sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Malam-malamnya diwarnai mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Suatu malam, saat Lembah terjaga dan melihat ke arah ruang tamu, ia melihat bayangan samar berdiri dekat tas Pak Jangir. Bayangan itu hitam pekat seperti sosok manusia namun tanpa wajah yang jelas. Lembah menelan ludah, mencoba menenangkan diri agar tidak terdengar atau terlihat oleh bayangan itu. Keesokan harinya, Lembah berusaha mencari tahu lebih banyak tentang celana dalam penglaris itu. Ia menemui beberapa tetangga dan warga desa yang pernah mendengar cerita serupa. Namun jawaban yang didapat hanya samar dan penuh tanda tanya. Seorang tetangga tua bernama Mbah Surip berkata dengan suara pelan, "Dulu aku pernah dengar, penglaris seperti itu memang ada. Tapi yang menggunakan biasanya harus bayar harga mahal. Bukan hanya uang,
tapi juga jiwa. Lembah mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa diabaikan. Ia bertanya dalam hati, apakah mertua sudah membayar harga itu? Di rumah, ketegangan semakin meningkat. Pak Jangir semakin sering mengunci dirinya di kamar, dan saat dia keluar, matanya tampak berbeda, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Suatu hari, Mirah melihat ada goresan kecil di tangan Pak Jangir yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. "Bapak, apa ini?" tanya Mirah dengan cemas. Pak Jangir hanya menatap tanpa kata, lalu berlalu cepat meninggalkan mereka. Lembah merasa harus bertindak. Ia mulai mempelajari ilmu mistis secara diam-diam dari buku-buku lama yang pernah dimiliki almarhum kakeknya. Ia bertekad mencari jalan keluar sebelum keadaan semakin parah. Namun, usaha Lembah untuk mendekati mertua semakin sulit karena Pak Jangir semakin menjauh. Ia juga sering mengancam agar Lembah dan keluarganya tidak ikut campur urusan celana dalam. Suatu malam, saat keluarga sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari kamar Pak Jangir. Lembah dan Mirah bergegas masuk, tapi yang mereka temukan hanyalah mertua yang terjatuh dan menggigil ketakutan. "Celana, jangan dicuci, jangan dicuci," ia berbisik dengan suara parau. Lembah sadar bahwa kutukan dan bahaya dari celana dalam itu mulai merasuk ke dalam diri Pak Jangir. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Ada aura ketakutan yang sulit dijelaskan menyelimuti keluarga kecil. Lembah dan Mirah saling bertukar pandang dengan wajah penuh kecemasan. Mereka tahu, kutukan dari celana dalam penglaris itu bukan sekadar mitos, tapi sudah mulai menggerogoti kehidupan mereka. Lembah mencoba mengajak Pak Jangir untuk berbicara dengan tenang, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Pak Jangir semakin sulit diajak berkomunikasi. Ia sering mengunci diri di kamar, menolak makanan, dan berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suatu malam, suara aneh mulai terdengar dari ruang bawah rumah. Mirah yang sedang terjaga mendengar seperti bisikan-bisikan samar, diselingi dengan suara tawa yang seram dan mengerikan. Ia mencoba membangunkan Lembah, tapi suaminya juga sudah gelisah dan sulit tidur. "Kita harus cari bantuan, Lem," ujar Mirah dengan suara gemetar. "Ini sudah bukan masalah biasa." Lembah mengangguk setuju. Meski hatinya berat, mereka memutuskan untuk mencari orang pintar lain di luar desa yang bisa membantu. Namun, pencarian itu tidak mudah. Orang pintar yang mereka temui, sebagian besar, takut untuk menangani masalah yang berkaitan dengan ilmu hitam penglaris. Sementara itu, keadaan Pak Jangir semakin memburuk. Suatu siang, ketika Lembah pulang dari sekolah, ia menemukan mertua tergeletak di depan rumah dengan wajah pucat dan mata. "Yang, Bapak, bangun!" teriak Lembah panik. Pak Jangir tidak merespon. Tubuhnya lemas seperti tidak bertenaga. Lembah segera membawa Pak Jangir ke rumah tetangga, yang juga mengerti sedikit ilmu pengobatan tradisional. Namun semua usaha sia-sia. Malam harinya, muncul kejadian aneh yang membuat keluarga itu benar-benar ketakutan. Saat semua terlelap, lampu rumah mati mendadak, digantikan oleh cahaya merah samar yang memancar dari dalam kamar Pak Jangir. Lembah dan Mirah terbangun, berlari menuju kemak. Di sana, mereka melihat sosok hitam besar tanpa wajah berdiri di sudut ruangan, mengeluarkan suara mendengkur dalam yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Jangir duduk di kursi dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mengangkat tangan dan perlahan-lahan mendekati celana dalam lusuh yang tergantung di tas. Lembah berusaha memanggil nama mertua, tapi tidak ada respons. Sosok itu mendekat dan tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan, hanya suara napas Lembah dan Mirah yang terdengar. Mereka tahu teror itu belum berakhir. Keesokan harinya, Mirah menemukan celana dalam lusuh itu terjatuh di lantai kamar, terpisah dari tas Pak Jangir. Ia bergegas memanggil Lembah dan Pak Jangir, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Lembah merasa beban semakin berat. Ia bertekad harus menemukan cara mengakhiri kutukan itu. Walau resikonya besar, keesokan harinya, setelah kejadian menakutkan di kamar Pak Jangir, Lembah mulai mencari informasi lebih dalam tentang celana dalam penglaris itu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku-buku lama, peninggalan kakeknya yang berisi ilmu-ilmu mistis, dan catatan tentang berbagai jenis jimat dan kutukan
dalam salah satu buku. Ia menemukan catatan tentang benda-benda peninggalan ilmu hitam yang tidak boleh dibersihkan, terutama jika sudah mengandung energi kuat. Jika benda itu dicuci atau dibersihkan dengan air, maka energi jahat akan terbebas dan mencari korban. Lembah sadar, celana dalam yang digunakan mertua bukan hanya sekadar jimat penglaris biasa. Itu adalah perangkap energi gelap yang mengikat pemiliknya. Dalam kutukan, ia pun mencoba bertanya pada beberapa sesepuh di desa, namun mereka hanya memberi wejangan agar tidak ikut campur dan membiarkan segala sesuatunya berjalan. Ini urusan orang pintar, bukan urusan kita, kata Mbah Surip dengan nada serius. Namun Lembah tidak bisa tinggal diam. Ia mulai mencari bantuan ke kota terdekat, mencoba bertemu dengan orang pintar yang lebih berani menangani masalah seperti ini. Setelah beberapa kali menolak dan ketakutan, akhirnya Lembah bertemu dengan seorang pria bernama Pak Rahman, seorang paranormal yang dikenal berani dan memiliki banyak pengalaman. Pak Rahman mendengarkan cerita Lembah dengan seksama, tajam menelusuri setiap detail yang disampaikan. Celana dalam penglaris itu bukan barang biasa, ada roh pengawal yang melekat di dalamnya, dan itu berasal dari ilmu hitam yang sangat kuat, ujar Pak Rahman. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Lembah dengan cemas. Pak Rahman menghela napas panjang. Kita harus melakukan ritual pelepasan dan pembersihan energi. Tapi itu tidak mudah. Kamu harus siap dengan risiko yang datang. Kalau tidak, kutukan bisa menyebar ke seluruh keluarga dan bahkan desa. Lembah mengangguk. Ia tahu ini bukan perkara mudah. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Demi mertua dan keluarganya, ia harus berani menghadapi bahaya itu. Malam itu, Pak Rahman datang ke desa membawa berbagai perlengkapan untuk ritual, mulai dari dupa, lilin, hingga benda-benda mistis lain yang tampak kuno dan penuh misteri. Ritual dimulai di rumah Pak Jangir. Lembah dan Mirah berdiri di samping mertua mereka, sementara Pak Rahman memimpin doa dan membacakan mantra. Suasana menjadi mencekam saat energi hitam terasa semakin kuat, membuat angin berhembus kencang dan suara-suara aneh bergema di seluruh rumah. Pak Jangir yang sedari tadi tampak tak sadarkan diri, tiba-tiba menggeliat keras, seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Lembah memegang tangan mertua dengan erat, berusaha memberikan kekuatan. Beberapa kali sosok hitam tanpa wajah muncul samar-samar di sudut ruangan, mencoba mengganggu jalannya ritual. Tapi Pak Rahman dengan tenang dan penuh konsentrasi terus melanjutkan doa dan mentera. Setelah berjam-jam, suasana mulai berubah. Energi gelap perlahan memudar dan cahaya hangat mulai mengisi ruangan. Pak Jangir membuka matanya dengan perlahan, dan untuk pertama kali dalam beberapa minggu, ia tersenyum lemah. Lembah merasa lega, tapi Pak Rahman mengingatkan, ini baru permulaan. Jangan sampai celana dalam itu dicuci atau dibuang sembarangan. Kamu harus simpan dengan benar. Dan kalau bisa, kita harus menemukan cara untuk menghilangkan kutukan ini sepenuhnya. Lembah mengangguk penuh tekad. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya ada harapan. Namun, malam itu, Lembah terbangun oleh mimpi aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian lusuh duduk di tengah ladang sayur yang tandas. Wanita itu memandang ke arah celana dalam lusuh yang tergeletak di tanah, kemudian mengangkatnya dan tersenyum getir. Wanita itu berkata dengan suara lirih namun menusuk hati, celana ini adalah saksi bisu dari pengorbanan dan dendam. Jika kau ingin mengakhiri kutukan, kau harus menggali asal-usulnya. Lembah terbangun dengan keringat dingin, pikirannya berputar. Ia sadar, selama ini mereka hanya berfokus pada akibat, tapi belum pernah mencoba mencari akar masalah yang sesungguhnya. Pagi harinya, Lembah memutuskan untuk menelusuri jejak masa lalu celana dalam itu. Ia mulai menggali cerita di desa, bertanya pada orang-orang tua, dan mencari tahu siapa pemilik celana itu sebelum jatuh ke tangan Pak Jangir. Informasi yang didapat tidak mudah karena celana itu sudah sangat tua dan jarang ada yang mau membicarakan. Namun, beberapa tetangga mengingat ada seorang perempuan bernama Sri Wulan, seorang penjual sayur di desa sebelah yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Lembah teringat, celana dalam itu memang terlihat lusuh dan usang, mungkin milik Sri Wulan.
Ia pun mengunjungi rumah kosong milik Sri Wulan yang kini terbengkalai dan dipenuhi tanaman liar di sana. Lembah menemukan beberapa catatan dan barang peninggalan Sri Wulan, termasuk foto tua yang memperlihatkan wanita itu tengah tersenyum sambil memegang keranjang sayur. Namun, ada juga simbol aneh yang diukir di dinding rumah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lembah membawa barang-barang itu pulang dan menunjukkannya pada Pak Rahman. Paranormal itu memeriksa satu persatu dan menjelaskan bahwa Sri Wulan dulunya adalah korban dari sebuah sihir hitam yang dilakukan pesaing dagangannya. Celana dalam itu mungkin adalah bagian dari ilmu hitam yang dipakai Sri Wulan untuk membalas dendam atau bertahan hidup. Jelas Pak Rahman, tapi sayangnya energi jahat itu masih terperangkap dalam celana itu dan mencari korban berikutnya. Lembah semakin merasa berat tanggung jawabnya. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan jiwa Sri Wulan sekaligus menghilangkan kutukan celana itu. Namun, malam itu datang sebuah tamu tak diundang. Seorang pria bertubuh tinggi dan berwajah kelam berdiri di depan rumah Lembah, membawa aura dingin yang membuat udara di sekitar terasa beku. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kang Wira, seorang ahli ilmu hitam yang mengaku bisa membantu menghapus kutukan, tapi dengan harga yang mahal. Lembah merasa ragu dan takut, namun ia tahu bahwa untuk menyelamatkan keluarganya, ia harus mempertimbangkan tawaran tersebut. Kang Wira duduk di ruang tamu, wajahnya gelap dan tatapannya menusuk seperti bisa melihat ke dalam jiwa Lembah. Ia mulai bercerita tentang ilmu hitam yang mengikat celana dalam itu dan konsekuensi yang harus dibayar jika ingin menghapus kutukan. Ilmu itu berasal dari dendam yang sangat kuat tertanam di dalam celana itu, kata Kang Wira dengan suara rendah. Untuk menghilangkan kutukan, kamu harus melakukan ritual yang melibatkan pengorbanan. Aku bisa membantumu, tapi aku harus mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Lembah mengerutkan kening, mencoba menahan rasa takut dan penasaran. Apa yang harus saya berikan? Kang Wira tersenyum tipis. Aku tidak minta uang atau barang berharga. Aku ingin sesuatu yang lebih berarti kesetiaan dan sebuah janji yang mungkin akan mengubah hidupmu selamanya. Lembah merasa dadanya sesak. Tawaran itu seperti jebakan, tapi ia tahu ia tak punya banyak pilihan. Saya butuh waktu untuk memikirkan, jawabnya pelan. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegelisahan. Lembah mencoba berdiskusi dengan Mira, tapi istrinya juga takut dengan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Sementara itu, Pak Jangir masih terbaring lemah di kamar. Wajahnya kadang memerah seperti sedang melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Lembah pun kembali bertemu dengan Pak Rahman, meminta pendapat tentang Kang Wira. Paranormal itu mengingatkan, Kang Wira adalah orang yang berbahaya. Jika kau menerima tawarannya, kau harus siap menghadapi resiko besar, bahkan mungkin kehilangan sesuatu yang paling berharga. Tapi Lembah merasa waktunya semakin sempit. Kutukan itu sudah mulai merambat ke anggota keluarga lain. Anak sulungnya, Jumaidi, mulai sering mimpi buruk dan sering mengeluh sakit tanpa sebab. Suatu malam, ketika Lembah kembali dari bekerja, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumah. Bayangan itu menghilang begitu cepat ketika Lembah mendekat, tapi rasa dingin yang menyelimutinya tetap terasa. Lembah semakin yakin, waktu untuk bertindak harus segera datang. Ia akhirnya menghubungi Kang Wira dan menerima syarat untuk melakukan ritual di tempat terpencil di hutan dekat desa. Hari yang ditunggu tiba. Lembah bersama Pak Rahman dan Mira mengikuti Kang Wira ke dalam hutan. Di sana, Kang Wira mulai mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk ritual yang akan menentukan nasib keluarga mereka. Tiba-tiba, suasana menjadi gelap dan dingin. Angin menderu kencang, seolah alam pun menolak ritual itu. Pak Rahman memperingatkan, ini saat yang berbahaya. Kita harus tetap fokus dan waspada. Ritual pun dimulai. Kang Wira melantunkan mantra dengan suara serak, memutar-mutar celana dalam lusuh itu di atas api kecil yang menyala. Lembah merasakan energi aneh yang mengalir dari celana itu, seolah-olah ada roh yang berontak ingin keluar. Namun, di tengah ritual, terdengar suara gemuruh keras dari balik pepohonan, dan sosok besar muncul, menutupi cahaya api. Lembah, Mira, dan Pak Rahman terdiam, ketakutan sekaligus penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok besar yang muncul dari balik pepohonan itu perlahan melangkah mendekat. Bayangannya menutupi cahaya api yang berkelap-kelip di tengah hutan. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu berukir menyeramkan.
namun aura dingin dan mengancam yang terpancar membuat udara di sekitar mencekam. Kang Wira tetap tenang, tetapi ada kilatan waspada di matanya. Ia melanjutkan mantra dengan suara lebih lantang, mencoba mengendalikan energi yang bergolak di sekeliling mereka. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan dan mengeluarkan suara melengking yang menggema di seluruh hutan, membuat biurang-biurang beterbangan dan daun-daun berguguran. Pak Rahman segera mengambil posisi, mengangkat tangan dan membacakan doa perlindungan dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Lembah menggenggam erat tangan Mirah, berusaha menguatkan diri meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia sadar, ini bukan sekadar pertarungan biasa, tapi perebutan jiwa dan nasib keluarganya. Sosok itu mulai bergerak maju, mencoba mendekati celana dalam lusuh yang terikat dengan tali di tangan Kang Wira. Tapi sebelum berhasil, tiba-tiba muncul cahaya putih dari tangan Pak Rahman yang menyilaukan. Cahaya itu menyambar sosok hitam tersebut, membuatnya terhuyung mundur dan mengeluarkan suara meraung kesakitan. "Ini bukan tempatmu!" teriak Pak Rahman dengan penuh amarah. Pertarungan spiritual itu semakin sengit. Kang Wira berusaha mempertahankan kendali atas ritual, sementara Lembah dan Mirah berdoa dengan khusyuk, berharap kekuatan positif mampu mengalahkan kegelapan. Sosok hitam itu berubah wujud, menjadi sosok wanita yang mirip dengan Sri Wulan dalam mimpi. Lembah wajahnya penuh luka dan tatapan penuh dendam. "Kenapa kalian mengganggu aku? Aku hanya ingin damai." Suara wanita itu menggelegar, menggetarkan seluruh hutan. Pak Rahman menjelaskan dengan lembut, "Sri Wulan, aku tahu penderitaanmu, tapi kamu tidak bisa menyiksa orang lain demi balas dendam. Lepaskan kutukan ini dan temukan kedamaian." Batin dan energi itu berlangsung beberapa jam. Dengan ayunan mantra dan doa yang terus bergantian, Lembah merasakan tubuhnya lelah. Tapi ia tahu ia harus kuat demi keluarganya. Akhirnya, sosok wanita itu menundukkan kepala. Suaranya melembut, "Aku menyerah. Tapi ingat, kutukan ini tidak akan hilang sepenuhnya kecuali kau mengembalikan celana dalam ini ke tempat asalnya dan lakukan permohonan maaf dengan tulus." Pak Rahman, itulah langkah terakhir yang harus kalian lakukan. Lembah menatap celana dalam lusuh itu dengan rasa campur aduk takut, lelah, tapi juga ada secercah harapan. Mereka bersiap untuk kembali ke desa Sri Wulan, tempat di mana segalanya harus diakhiri. Pagi itu, langit mendung mengiringi langkah Lembah, Mirah, dan Pak Rahman saat mereka membawa celana dalam lusuh yang selama ini menjadi sumber malapetaka. Perasaan campur aduk menyelimuti hati Lembah antara lega, takut, dan harapan yang perlahan tumbuh. Sesampainya di desa Sri Wulan, mereka menuju rumah kosong yang kini dipenuhi rerimbunan semak dan ranting kering. Pak Rahman memimpin doa dan membaca mantra perlahan, menenangkan energi negatif yang masih tersisa di tempat itu. Lembah membuka mulutnya, memohon maaf dengan suara penuh ketulusan, meminta pengampunan atas segala kesalahan yang terjadi akibat celana dalam penglaris itu. Mirah pun mengikutinya. Suara mereka bergema lembut di antara pepohonan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa aroma harum bunga melati yang misterius. Sebuah cahaya lembut muncul dari balik rerimbunan, membentuk sosok wanita yang selama ini menghantui hidup mereka. Sri Wulan berdiri di hadapan mereka, namun wajahnya kini berubah tenang dan damai, jauh dari sosok penuh dendam yang pernah mereka lihat. "Aku menerima permohonan maaf kalian," katanya dengan suara halus. "Kutukan ini telah lama membelenggu jiwaku. Terima kasih telah membebaskanku." Lembah dan Mirah menunduk, merasa lega dan terharu. Pak Rahman tersenyum puas. Tanda perjuangan mereka telah mencapai titik akhir. Sosok Sri Wulan perlahan menghilang, meninggalkan aura kedamaian yang memenuhi seluruh desa kecil itu. Lembah mengangkat celana dalam lusuh itu dan membakarnya di atas. Api unggun memastikan energi gelap benar-benar musnah. Setelah ritual selesai, suasana berubah menjadi hangat dan cerah. Langit mendung tadi berganti dengan sinar matahari yang menyinari wajah-wajah penuh harapan. Keesokan harinya, Pak Jangir mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Ia bangun dari tempat tidurnya dengan senyum lemah, dan perlahan pulih dari kelemahan yang selama ini menyiksa tubuhnya. Bisnis sayurannya juga mulai membaik. Orang-orang mulai berdatangan ke lapak Pak Jangir, yang kini dikenal bukan hanya sebagai penjual sayur, tapi juga sebagai sosok yang penuh keberkahan setelah melewati cobaan berat.
Lemba dan Mirah merasa bersyukur. Mereka belajar banyak tentang arti pengorbanan, keberanian, dan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga tanpa tergoda oleh jalan pintas yang berbahaya. Namun, di balik semua itu, Lemba masih menyimpan satu pelajaran berharga, kekuatan mistis. Memang ada, tapi yang paling penting adalah niat dan hati yang tulus. Mereka pun memulai hari baru dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik tanpa harus bergantung pada hal-hal gaib yang merugikan. Cerita ini berakhir dengan damai, namun meninggalkan jejak misteri yang tak akan terlupakan oleh keluarga kecil itu.